Perkenalkan, nama saya Selene P. Manurung. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan melakukan praktek difusi dan osmosis. Alat dan bahan untuk melakukan praktek osmosis pada kentang. Yang pertama ada garam, yang kedua ada kentang yang berukuran 5 cm, yang ketiga ada 2 buah gelas yang berisi air biasa. Yang pertama kita masukkan 4 sendok makan ke dalam gelas A. Kemudian kita aduk hingga sampai merata. Kemudian kita masukkan kentang ke dalam gelas A yang berisi larutan garam. Dan yang kedua kita masukkan ke dalam gelas gelas B. Kemudian kita tunggu hingga larut selama 30 menit. Setelah 30 menit dibiarkan, sekarang kita mengukur kentang yang terlarut di dalam garam. Kita ukur. Kentang yang terlarut di bagian garam, bagian A, mengalami kekurangan panjang, yaitu menjadi 4,7, dan teksturnya juga lebih lembut. Sedangkan kentang yang di bagian B yang tidak dilarutkan dengan air garam, panjangnya menjadi 5,2 cm dan teksturnya juga kasar. Kesimpulannya, setelah 30 menit, kentang yang direndam dengan larutan garam lebih lentur dan panjangnya juga berkurang. Hal itu terjadi karena konsentrasi air di dalam sel lebih tinggi dibandingkan di bagian luar sel. Konsentrasi zat yang terlarut dalam luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel. Jadi air lebih cenderung bergerak keluar sel melalui membran. Zat-zat bergerak dari tempat yang mempunyai konsentrasi lebih tinggi ke tempat konsentrasi lebih rendah. Difusi air melalui membran sel disebut osmosis. Sekian penjelasan dari saya, Pak. Terima kasih. Setelah menunggu beberapa menit kemudian, air dingin berubah warna menjadi kuning dan air panas berubah menjadi merah kecoklatan dan warnanya jauh lebih cerah dibandingkan air dingin. Air dingin yang berada di aqua tersebut mengalami perubahan. Dia menjadi warna yang coklat muda dan pada air panas warnanya menjadi sangat pekat. Kesimpulan yang bisa diambil, proses yang mempengaruhi proses difusi ini adalah suhu. Suhu dari air dingin dan air panas memang sangat jauh berbeda. Karena semakin tinggi suhu, maka kecepatan proses difusinya akan semakin cepat. Dan jika semakin rendah suhu, maka kecepatan proses difusinya akan semakin melambat. Jadi yang mempengaruhinya adalah suhu. Sekian penjelasan dari saya, Pak. Terima kasih.